Pemirsa, polisi menggerebek kampung narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hasilnya ada 31 orang ditangkap. Polisi juga menyita ratusan gram narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis, serta airsoft gun dan puluhan senjata tajam. Satu persatu rumah yang diindikasikan sebagai lokasi pengguna dan peredaran narkotika di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara digerebek unit narkoba Polres Jakarta Utara. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 11 alat hisap narkoba, 103 gram narkotika jenis sabu, 26 paket sabu kecil siap edar dan tembakau sintetis, alat timbang dan mesin penghitung uang. Bahkan polisi juga turut menyita drone, layar TV, CCTV, dan D-recorder yang digunakan para bandar narkotika untuk memantau peredaran di wilayah Kampung Muara Bahari apabila ada penangkapan atau penggerebekan dari pihak kepolisian. Tak hanya itu, polisi juga menyita 1 senapan angin, 4 airsoft gun beserta amunisi, serta 25 senjata tajam dan petasan yang kerap digunakan bandar di Kampung Bahari untuk melakukan perlawanan apabila ada penggerebekan. Paket besar sabu dengan bruto 103 gram, lalu 26 paket kecil sabu, 12 timbangan digital, 2 TV, 4 unit decoder, 1 unit laptop. Ini alat yang digunakan untuk memantau kalau terjadi penegakan hukum di wilayah tersebut. Untuk proses hukum, 31 terduga pengedar dan pengguna yang berhasil ditangkap akan dilakukan tes urin dan pemeriksaan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain menangkap 31 orang dan menyita ratusan gram siap edar, dalam penggerebekan ini polisi juga berhasil menemukan ruang kontrol yang berfungsi sebagai sistem keamanan dan monitoring gerak-gerik di Kampung Bahari. Ruangan berukuran 3 kali 3 meter yang dijadikan ruang kontrol ini ditemukan polisi saat penggerebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari dalam ruangan ini, polisi menyita 2 layar monitor, 4 CCTV, serta D-recorder dari dalam ruangan yang berada di tengah permukiman Kampung Bahari. Ruang kontrol atau ruang pengawas berlantai 2 ini memiliki 4 CCTV yang mengawasi ke arah 4 wilayah Kampung Bahari. Dari hasil penyelidikan, ruang kontrol ini diperuntukkan untuk sistem keamanan para bandar narkoba di Kampung Bahari. Tak hanya mengawasi gerak-gerik setiap warga yang masuk, CCTV dan drone juga digunakan sebagai pengawas atau alarm apabila ada penggerebekan dari aparat penegak hukum. Selain itu, para bandar juga menyiapkan persenjataan berupa petasan, senjata tajam, dan airsoft gun kepada warga untuk menghalau anggota polisi yang akan masuk ke dalam area Kampung Muara. Untuk melakukan kegiatannya ini, mereka kemudian mengamankan prosesnya. Mereka terlebih dahulu naikkan drone ini. Drone ini termonitor dari layar monitor yang sudah kita sita. Lalu kalau kemudian mungkin rekan-rekan juga pernah, kalau kita melakukan penegakan hukum secara hard skill, mereka kemudian melakukan penyerangan baik menggunakan petasan maupun senjata tajam. Tak hanya itu, polisi juga menduga adanya perputaran uang yang cukup besar dari peredaran narkotika di Kampung Bahari. Lantaran saat penggerebekan, polisi turut menemukan mesin penghitung uang dari salah satu rumah terduga pengedar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon, Banten berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu seberat 31 kg di Pelabuhan Merak. Narkoba tersebut disimpan dalam sebuah mobil yang dibawa oleh 2 orang kurir. Inilah proses penangkapan kurir narkoba yang dilakukan oleh Kasat Res Narkoba Polres Lampung Selatan mengenai sebuah kendaraan minibus berwarna hitam yang diduga membawa narkotika jenis sabu dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Petugas menghentikan kendaraan tersebut karena memiliki plat nomor yang berbeda antara bagian depan dan bagian belakang. Di dalam kendaraan tersebut, polisi menemukan 2 tersangka HR dan TR yang mengaku membawa sabu yang disembunyikan di dalam interior pintu kendaraan.
Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 30 bungkus plastik berwarna silver bergambar ikan arwana bertulis ZMY yang berisi narkoba jenis sabu. Barang bukti tersebut diestimasi memiliki nilai sekitar 31 miliar rupiah. Tersangka AR mengaku mendapatkan upah sebesar 15 juta rupiah, sedangkan TR mendapatkan upah 10 juta rupiah. Kalau sementara keterangan awal, yang bersangkutan anak kurir, dan dari keterangan juga yang bersangkutan sudah pernah membawa 3 kali sebelumnya dalam 3 bulan. Cuman tidak tahu berapa jumlah yang dibawa, karena sistemnya dia membawa kendaraan yang sudah disiapkan dan kendaraan sudah diisi. Kedua tersangka dijerat tentang pasal narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau denda paling sedikit 1 hingga 10 miliar rupiah. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang aparatur sipil negara ASN atas kepemilikan 4 pucuk senjata api produksi pabrikan dengan ratusan butir amunisi. Senjata api disita polisi karena dikoleksi tanpa surat izin. Polisi yang menggeledah rumah seorang ASN menemukan pelaku dan senjata api yang disimpannya. Ada senjata api jenis Glock, pistol kecil warna silver, 2 pucuk senjata api laras panjang. Polisi menemukan total 4 senjata api produksi pabrikan beserta ratusan butir amunisi berbagai merek dan ukuran. Pelaku yang merupakan seorang ASN ditangkap karena tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api. Pelaku terancam undang-undang darurat ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ditemukan 4 pucuk senjata api pabrikan. Ya, saya tekankan senjata api pabrikan, bukan senjata api rakitan. Nah, yang bersangkutan setelah kita dalami memang mengkoleksi senjata tersebut, ya, tapi tidak memiliki izin kepemilikan terhadap senjata api tersebut. Dalam kasus koleksi senjata api tanpa izin, polisi masih memburu pelaku penjual senjata api. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Sejumlah muda-mudi menggelar pesta miras di pinggir jalan bertempat di Jalan Kajolalido, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berhasil digerebek Polrestabes Makassar saat sedang patroli. Muda-mudi ini bahkan didapati dalam keadaan mabuk berat. Total 10 muda-mudi, 3 diantaranya wanita ini keseluruhannya berstatus pelajar. Mengantisipasi dampak buruk usai berpesta seperti berkendara dalam keadaan mabuk hingga membuat onar di tempat umum, bahkan menjadi korban tindak kriminalitas jalanan. Seluruh muda-mudi ini digiring polisi beserta barang bukti miras dan kendaraan ke Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar guna diproses lebih lanjut. Kami menemukan sekelompok remaja muda-mudi yang sementara merayakan pesta ulang tahun. Dan kami menggeledah mendapatkan ada beberapa minuman keras, yaitu merek api sebanyak 4 botol. Untuk sementara waktu, mereka akan diamankan harus menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Ujung Pandang yang nantinya orang tua masing-masing muda-mudi ini bakal dilakukan pemanggilan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.